Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang induksi matematika. Yang akan pertama kali kita bahas adalah tentang notasi sigma. Satu, konsep notasi sigma. Suatu penjumlahan beruntun dapat dituliskan secara ringkas menggunakan notasi yang disebut notasi sigma dan dilambangkan dengan tanda sigma. Ya, jadi tanda seperti huruf E di sini itu adalah artinya sigma. Jadi sigma itu adalah penjumlahan beruntun atau total jumlah. Langkah-langkah menyatakan penjumlahan beruntun menjadi notasi sigma adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari batas bawah dan batas atas. Jadi untuk menjumlahkan dari sebuah notasi sigma itu harus ada batas bawah dan ada juga batas atas. Yang kedua, mencari rumus suku umum dari suatu penjumlahan. Jadi notasi sigma itu bisa dijumlahkan apabila ada rumus. Ya, apabila ada rumus. Yang pertama ada batas bawah dan batas atas, yang kedua ada rumus. Secara umum dapat dituliskan U1 plus U2 plus U3 plus sampai dengan plus UN sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI. Dengan batas bawah adalah 1, jadi yang I itu adalah batas bawah. Ya, 1 itu batas bawah, I sama dengan 1. Dan N itu adalah batas atas, ya. Batas atasnya adalah N. I itu adalah batas bawah, N itu adalah batas atas. Pada deret aritmatika, jumlah N suku pertama dapat dituliskan dengan notasi sigma sebagai berikut. Sn sama dengan A plus B plus A plus 2B plus titik-titik plus A plus N-1 kali B itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari A plus N-1 kali B. Adapun jumlah N suku pertama pada deret geometri dapat dituliskan dengan notasi sigma Sn sama dengan A plus AR kuadrat plus titik-titik plus AR pangkat N-1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari AR pangkat I-1. Ya. I sama dengan 1 itu batas bawah, N itu batas atas, dan A plus N-1 kali B itu adalah rumus. Ya, jadi kita bila ingin menjumlahkan dari notasi sigma itu harus ada batas bawah, batas atas, dan ada rumus. Demikian pula untuk deret geometri harus ada batas bawah, batas atasnya N, dan rumus. Rumusnya adalah AR pangkat 1 I-1. Ya. Yang kedua adalah sifat-sifat notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma. Berikut adalah sifat-sifat notasi sigma. Yang A, sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari A sama dengan N kali A, dengan A sama dengan suatu konstanta. Ya. Jadi apabila di sini ada konstanta, di sini bukan rumus, ya maka sigma dari 1 sampai berapapun itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalkan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari 3, maka hasilnya adalah N kali 3. Ya. Misalkan N-nya adalah 10 kali 3 sama dengan 30. Itu apabila A itu adalah konstanta. Yang kedua, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari K kali UI. K di sini adalah konstanta. UI itu adalah rumus umum. Maka konstanta bisa kita pisahkan di luar sigma sehingga hasilnya menjadi K dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N kali UI. UI itu adalah rumus suku umum. Sifat yang ketiga, sigma dari
I sama dengan 1 sampai dengan N dari UI plus VI. UI itu adalah rumus suku umum pertama, VI itu adalah rumus umum suku yang kedua plus minus ya. Kalau di sini plus berarti di sini juga harus plus. Kalau di sini min berarti di sini tandanya harus min. Ya, apabila ada sifat notasi sigma yang seperti ini bisa kita pisahkan menjadi dua notasi sigma dengan batas bawah dan batas atas yang sama ya, tanpa harus dirubah. Di sini tetap 1 ya, batas bawahnya tetap 1, batas atasnya tetap N. Yang kita pisah hanya suku pertama dengan suku yang kedua. Ya. Terus sifat yang keempat, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari UI plus minus VI kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari UI kuadrat plus minus 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari UI kali VI plus sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari VI kuadrat. Ya, jadi ini sama halnya dengan mengkuadratkan dari sebuah faktor. Ya, apabila faktor ini dikuadratkan maka hasilnya adalah UI kuadrat plus minus 2 UI kali VI plus VI kuadrat. Kalau di sini plus berarti di sini tandanya plus. Di sini juga plus. Tapi kalau di sini min berarti di sini tandanya min dan di sini tandanya tetap plus, bukan min ya. Yang min hanya di sini tetap plus. Yang kelima, sigma I sama dengan 1 sampai dengan M dari UI plus sigma dari I sama dengan M plus 1 sampai dengan N dari UI itu bisa kita gabung menjadi sigma dari 1 sampai dengan N dari UI. Syaratnya apabila M harus lebih kecil dari N. Di sini tuh sigma batas bawahnya adalah 1, batas atasnya M. Di sini batas bawahnya adalah M plus 1, batas atasnya adalah N. Di sini boleh kita gabung apabila batas bawah ini harus M plus 1. Kalau di sini batas atasnya M, di sini batas bawahnya M plus 1. Di sini harus selalu plus 1. Ya, boleh kita gabung. Jadi ini dengan ini batasnya hilang, sehingga batas bawahnya jadi 1, batas atasnya N dari UI. Ya, jadi M dan M plus 1 ini batasnya hilang. Di sini syaratnya harus M plus 1. Kalau di sini batas bawahnya cuma M doang, berarti tidak bisa kita gabung. Terus sifat notasi sigma yang keenam. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari UI sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N min 1 UI plus 1. Jadi di sini itu suku umumnya ditambah 1. Itu sama dengan sigma dari I sama dengan 2 sampai N plus 1 dikali dari UI min 1. Kalau di sini batas bawahnya 1, di sini batas bawahnya 0. 1 menjadi 0 itu dikurangi 1. Ya. Berarti di sini juga harus dikurangi 1. Di sini batas bawahnya 2. 1 menjadi 2 berarti ditambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti batas atasnya juga harus ditambah 1. Di sini UI plus 1, karena di sini dikurangi 1, maka di sini harus ditambah 1. Sukunya harus ditambah 1. Ya. Karena di sini ditambah 1, maka di sini suku umumnya harus dikurangi 1. Demikian penjelasan dari saya tentang notasi sigma.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.